Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jasmine, saya kelas 2 SIB. Di video kali ini akan bercerita tentang presentasi UAS untuk proyek kolaborasi, di mana itu kolaborasi antara 5 mata kuliah. Tapi fokus di video kali ini adalah untuk di mata kuliah pengembangan framework lanjutan. Oke, langsung aja, karena tugasnya untuk mendemokan hasil dari proyek, di mana proyek kami itu adalah Tomo. Nah, karena ini final ya, jadi kita tuh Jasmine akan menunjukkan final dari project. Jadi kita udah terakhir kali melakukan komit tuh 30 menit yang lalu. Untuk menunjukkan hasilnya, kita harus akses halaman Persol dan visit di bagian link. Nah, jadi logikanya itu di sini halaman login itu bisa diakses oleh dua pengguna. Yang pertama itu ada admin dan juga user. Tapi ketika berhasil login itu akan menampilkan halaman yang berbeda karena sesuai dengan kebutuhan role masing-masing. Kalau admin itu ketika akan login, maka dia akan mengarahkan ke halaman dashboard admin. Lain halnya jika pelanggan yang login atau customer yang login, maka akan menampilkan halaman web user, web pengguna seperti itu. Nah, untuk logika ketika login, kami itu menggunakan satu password aja untuk admin, di mana emailnya itu adalah admin@tomorrow.com dengan password adalah admin password. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk create an account, di mana tampilannya itu meminta inputan nama lengkap, email, password, ya password, dan juga button daftar akun. Dan pastinya ini sudah terintegrasi dengan backend kita, karena kita sudah menggunakan Supabase kan ya. Jadi di bagian tabel editor itu udah ada beberapa tabel yang udah kami input ke dalam Supabase. Nah, ini ada beberapa. Tapi logika dari admin untuk login ke halaman halaman dashboard itu kita setting di bagian VS Code-nya seperti itu. Logika di app aja aslinya. Jadi nggak di dalam database seperti itu. Tapi kalau untuk mengakses dia sebagai user, pastinya dia harus mendaftarkan sebuah akun dulu. Kemudian akan login dan memasukkan passwordnya atau email yang sudah sesuai dengan si itunya, dengan akun sebelumnya yang didaftarkan. Misalnya di sini booking my.com, kemudian emailnya, sorry, booking, passwordnya adalah misalnya 123. Kita daftarkan akun, maka akan muncul pop up keterangan berhasil seperti itu. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita bisa klik inputkan email sebelumnya, maka akan sesuai dengan role-nya akan mengakses halaman web user seperti itu. Di sini ada navbar, ada home, menu, story, FAQ, feedback, dan location. Di sini juga ada profile, keranjang, dan juga ada notifikasi. Oke, di halaman home terlebih dahulu, kita di sini gunakan dengan deskripsi seperti pengenalan gitu. Ada gambar dari produknya juga, kemudian ada penjelasan tentang produk baru yang rilis seperti itu. Nanti menyesuaikan dengan yang seharusnya. Kemudian di sini juga ada deskripsi iklan seperti itu kan. Jadi ini juga ada uh, apa namanya produk-produk yang sedang tren seperti itu, lagi naik-naiknya. Dengan diikuti ada rednya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada location dari Tomorrow Cafe ini sendiri. Bukan baru fokusnya. Kemudian di bawah ada namanya footer. Yang menjelaskan ada logo, ada ini harus menyesuaikan juga ya. Ada sosial media bisa mengarah ke media sosial dari Tomorrow Cafe itu sendiri. Lanjut di bagian home sudah. Oh iya, di home juga ada menu untuk melakukan pertanyaan seperti chatbox seperti itu. Nah, ini tampilan dari chatboxnya seperti itu. Di sini belum data dummy. Sekarang di sini, hai, kita kirim
akan muncul seperti ini. Ini logika dari GPT. Tapi untuk my coupon, kami sama. Kita lanjut ke halaman menu. Di halaman menu itu pertama kali kita dihadapkan dengan tampilan banner iklan seperti itu dari Tomorrow. Kemudian diikuti di bawahnya itu ada keterangan-keterangan list-list berdasarkan kategori. Di sini ada special offer for you. Kemudian returnee special over low sugar type persen karena di CRM kita akan diminta untuk menginputkan sebuah data yang berbeda seperti itu, menerapkan CRM. Salah satunya itu kami menerapkan tingkat kadar gula dari si pelanggan. Seperti itu jika pada saat si pelanggan itu kan uh, nantinya kita akan mengetahui kadar gula itu ketika si pelanggan itu akan melakukan pemesanan seperti itu. Ada pilihan untuk tingkat kadar gulanya setiap minuman ataupun makanannya seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan all menus dan ada klasifikasi juga, ada klasik coffee sampai dengan non coffee menyesuaikan dengan konten dari ini si makanannya seperti itu. Ketika kita mengklik menunya, maka otomatis akan bertambah nilai dari keranjangnya seperti itu akan masuk seperti itu dan dia otomatis ke dalam sini. Oke, di bagian menu sudah, kita ke bagian story. Di bagian story ini kurang lebih mengenai Tomorrow-nya sendiri, di sejarah, visi misi, kemudian ada peta yang seharusnya ini muncul gambar peta. Kemudian ada pencapaian utama, kurang lebih tentang Tomorrow-nya seperti itu. Dan ada FAQ, FAQ di sini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pelanggan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada jawaban juga. Nantinya di FAQ ini kita tuh atur CRUD itu di bagian admin dashboard. Di halaman admin harusnya juga FAQ di sini bisa para pelanggan itu bisa logikanya tuh harusnya pelanggan itu bisa menginputkan sebuah FAQ kemudian tidak langsung ditampilkan ke dalam halaman user melainkan nantinya akan diterima di halaman admin dan kemudian akan disaring dulu nih oleh si admin yang mana yang layak untuk ditampilkan ke dalam halaman user. Kalau enggak maka tidak akan ditampilkan. Kemudian di bagian feedback itu berisi tentang form yang bisa diisi oleh si user, ada nama, email, sampai dengan feedback, isi feedbacknya mengenai saran-saran apa yang harusnya Tomorrow Cafe ini lakukan seperti itu. Dan juga ada rating, di mana rating ini sudah terintegrasi dengan ini kita ya, dengan Subapis kita. Di sini ada tabel feedback. Di sini ada 6 data yang sudah masuk. Misalnya ini kita contohkan Jasmine misalnya. Selalu produk kan di sini itu tingkat membernya, kemudian kerjanya apa, sebenarnya feedbacknya adalah nah, jika kita mengirim feedback maka secara otomatis akan muncul pop-up dan kita bisa di tabel coba di tabel feedback itu akan menerima maka di dalam Subapis juga atau dalam database kita akan otomatis bertambah tabel row baru dengan nama Jasmine, email jasmine@mail.co.id dengan feedbacknya mantap tadi. Seperti itu. Kemudian untuk halaman location, ini berisi tentang outlet atau cabang-cabang yang ada di yang Tomorrow punya gitu. Ada di Jalan Riau, Hang Tua, Gurba, Sembilang, dan lain-lainnya. Di sini juga ada button, ketika diklik akan mengarahkan kita ke halaman Google Maps, tempat di mana outlet itu berada. Seperti itu. Kalau di Sembilang, menyesuaikan juga gitu dengan posisinya. Kemudian, kurang lebih itu untuk application. Nah, untuk
Untuk icon profilnya sendiri, di sini karena kita baru mendaftarkan pengen user baru kan ya, maka secara otomatis tidak ada inputan untuk gambarnya. Tapi di sini menyesuaikan nama dari user kita yang sedang login, perannya apa, tingkat membernya apa. Jika kita baru dan kita belum pernah mengisi namanya form member, maka tulisannya adalah non-member. Transaksi di sini masih nol karena kita masih baru. Dan di sini ada perintah untuk bergabunglah sebagai member untuk mendapatkan keuntungan eksklusif. Ada penjelasan email dan alamat kita juga belum ada. Kalau kamu klik member, kalau kita gabung member, maka kan diingatkan dengan form pemesanan gabung membership. Sini misalnya 999, terus kelaminnya wanita, siswa tingkat gula darahnya, lihat metode pembayaran favoritnya apa, dan otomatis ketika kita baru menggabung ke membership, tingkatan member kita tuh adalah tingkatan yang pertama gitu, di paling bawah dalam background seperti itu. Misalnya di sini ada untuk masukkan produk favorit karena ini penting di mata kuliah cara kalau kita klik gabung sekarang maka oh sini perlu gabung sekarang maka akan muncul operasi. Kemudian di bagian keranjang juga akan ada dua item yang kita klik. Di sini kita bisa menambahkan kuantiti dari masing-masing item. Di sini juga ada penjelasan harga, tingkat kadar gula bisa kita pilih. Seperti itu. Di sini otomatis totalnya akan berubah seiring dengan kuantiti yang kita pilih. Kemudian di sini ada pilihan untuk delivery to location atau ambil di tempat. Jadi kita kalau misalnya delivery akan dikenai biaya pengiriman sebanyak 9.400 dan kalau enggak itu oh belum ya belum delivery nanti misalnya di sini ya semuanya delivery deh free misalnya Jasmine di sini ada kupon yang kami terapkan di sini belum terhubung dengan database tapi masih di dalam coding. Setelah dituliskan kuponnya maka kami itu diskon sebanyak 9.400 jadi pajak itu dikurangi seperti itu. Kalau kita pilih yang proses, maka saat pesanan di sini juga ada status pada pending accepted processing on the way complete atau juga bisa cancel seperti itu. Nanti ini berubah seiring dengan si admin mengisi di bagian halaman admin seperti itu. Seperti itu. Juga kita bisa melihat set ini seperti struk belanjanya seperti itu. Juga pilihan dokumen, tapi di sini pun bisa kami kembangkan. Belum sempat kami kembangkan. Kemudian kalau kita klik dan maka pesanan selesai ya selesai pesanan selesai dan pesanan apa? Oke di halaman Excel sudah penjelasannya. Sekarang kita ke halaman admin deh. Kita nggak ke halaman tampilan website lagi, tetapi di halaman web admin seperti itu. Di sini juga ada menyesuaikan, ada di bagian navbar tulis selamat siang admin. Ini menjelaskan kita lagi di halaman apa seperti itu. Ada semacam branch breadcrumb seperti itu. Di sini ada keluar dan di sini ada tombol notifikasi. Itu lockout. Kemudian di sini ada pilihan dari tampilan admin. Pertama kita diarahkan ke halaman dashboard kan ya. Saya ada menunjukkan ringkasan tentang penjualan, dana pesanan, pesanan selesai, pesanan diproses. Sudah ada bar chart, donut chart juga, kemudian ada bar chart.
terlaris yang diambil dari eh, yang diambil dari Sukamis juga dari pelanggan teratas yang sering membeli. Tapi di sini ada distribusi jadwal jelaskan tentang genre apa sih yang paling sering belanja di tempat sport. Jadi untuk dalam halaman dashboard, kemudian kita dalam produk itu ada terbagi beberapa kategori, mulai dari food ya sampai dengan plus. Nah, di sini juga kita bisa melihat, di sini ada fitur CRUD ya, jadi kita bisa melihat data-data apa aja yang sudah kita tambahkan seperti itu. Di bagian produk itu ada berisi tentang kategori-kategori apa ya tentang si produknya. Maka ada nasi kopi, non kopi, atau makanan misalnya gitu. Sini juga kita bisa melihat ada fitur CRUD, bisa melihat, mengedit, hapus, dan juga menambahkan. Ada fitur melihat juga di sini ya, makanan apa yang sudah kita input sebelumnya, kemudian bisa melakukan filter, si apa aja yang untuk si itu kategori klasik coffee seperti itu dan lain sebagainya. Di sini juga bisa diklik sih, series bisa juga untuk menambahkan produk. Misalnya di sini Choco Latos. Kemudian di sini kategori adalah food bakery yang 1000 misalnya. Deskripsinya adalah coklat. Misalnya kita cari kita copy aja image-nya. Kita pindahkan dia ke sini, simpan produk, maka otomatis dia itu akan masuk ke dalam food and bakery. Nah, itu untuk, dan kita juga bisa melakukan edit juga. Dia akan teredit seperti itu di bagian deskripsinya. Dan juga bisa kita hapus nih. Nah, maka otomatis akan terhapus. Ini juga integrasi dengan simpatis kita ya. Kemudian di bagian sales itu kurang lebih tentang manajemen pesanan, bisa melakukan CRUD, melihat juga list-list penjualan yang sudah terjadi. Nah, kayak gini tadi kan kita bisa melihat kita sebagai customer tadi melakukan order. Ya, di sini diterima kan di alamat manajemen pesanan. Di sini kita bisa ubah nih apakah dia komplit, maka dia akan bertambah jumlahnya di bagian cart. Kita juga bisa melakukan edit dan juga bisa melakukan yang namanya data melihat tracing seperti ini. Kemudian di bagian laporan ini di tentang grafik pendapatan bulanan diambil dari tabel penjualan atau di bagian orders. Kemudian detail penjualan saya filter juga untuk bulan ini, lalu 3 bulan yang lalu, 6 bulan lalu sampai 12 bulan terakhir seperti itu. Sini juga ada keterangan total yang terjual, ada total pendapatan, rata-rata pendapatan bulanan, dan sebagainya. Untuk customer juga ada sini adalah list-list atau data dari customer yang sudah melakukan mentoring. Seperti itu. Sudah melakukan mentoring. Maka tadi kucing yang kita daftarkan. Maka secara otomatis akan menambah data di bagian manajemen, di bagian customer. Juga bisa melakukan chat. Di FAQ juga nih. Jadi kita kan harusnya bisanya si user itu bisa menambahkan FAQ sendiri di halaman web user. Tetapi karena keterbatasan waktu, di sini kami contohkan untuk si di dalam di dalam web admin gitu. Muncul pop-up bisa berhasil, kemudian akan bertambah di sini dan kita juga bisa lihat di FAQ, tabel FAQ, apakah bertambah ya, menambah data terbaru seperti itu. Kemudian di feedback juga sama,
feedback itu ini deh tadi. Tadi kan Jason menginputkan feedback kan, dan sekarang diterima di bagian user feedback seperti feedback yang kita lihat, tapi tadi tujuannya. Beri di bagian itu juga ini tentang jadwal-jadwal jadwal-jadwal karyawan-karyawan yang bisa kita tambahkan di sini. Siapa aja yang datang, masuk kapan aja, keluar jam berapa, seperti itu emailnya. Dan bisa kita lakukan sharing. Ada perubahan status. Ini sudah semuanya sudah terintegrasi dengan database seperti ini. Sini ada list karyawan, ada karyawan kan, Kuproy tadi tuh. Si Kuproy ini. Oh sorry, itu di bagian karyawan. Bagian shift itu kita pakai yang namanya shift. Joko. Itu full time. Joko itu full time. Joko itu full time. Ya, betul. Jadi sudah terintegrasi dengan database. Sini juga kita bisa menambahkan data outlet misalnya di Batam. Misalnya gitu kan. Jadi kita bisa copy ini. Kemudian kita copy paste ke dalam simpan. Nah, buat Batam kan ya. Syaratkan ke nah, kan diarahkan ke lokasi sesuai dengan sebelumnya. Dan ini juga ada database-nya, namanya itu adalah outlet. Kita lihat saya ada Batam. So, dalam database kita. Kemudian di bagian home user itu, lebih untuk sebenarnya ini harusnya dihapus ya. Dan di bagian user, user itu adalah orang-orang yang sudah melakukan create akun di bagian login pertama kali. Seperti itu. Ada kucing tadi kan. Kita juga bisa melakukan edit dan juga melakukan namanya penghapusan data. Kemudian di bagian karyawan juga sama, kita bisa menginputkan nama, email, alamat, jenis kelamin role, dan bergabung sejak kapan. Seperti itu. Juga bisa melakukan CRD. Kita juga bisa melakukan logout dari web kita sebagai admin seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali. Pertemuan nah, cek kali ini. Jika kamu kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.